Ini kisah nyata dari sudut kota yang tak selalu tampak di peta wisata. Pagi itu, Maira Siregar, siswi kelas 12 di Makassar, mengayuh sepeda melewati jalan sempit berubin basah. Udara asin dari pantai bertemu bau minyak goreng dari gerobak pisang epe. Di simpang, petugas berseragam menghentikan beberapa warga tanpa alasan jelas. Bahu Maira menegang, tapi ia menunduk dan melintas pelan. Ia hanya ingin sekolah, membantu ibunya, dan lulus dengan tenang. Namun sebuah kejadian kecil menggeser lintasan harinya. Sebuah telepon bergetar. Video amatir tentang pungutan liar di dekat pantai Losari menyelinap ke grup WhatsApp kampung. Nama jalan sama, seragam sama, wajah yang mirip. Maira berhenti di tepi trotoar, napasnya cepat. Ia sadar, keberanian kadang dimulai bukan dari teriakan, melainkan dari pilihan untuk tidak lagi diam. Maira tinggal di gang kecil di Kecamatan Mariso, beberapa ratus meter dari pantai Losari. Rumahnya berdinding kayu dengan teras sempit yang wangi kopi. Setiap subuh, ia membantu Ibu Halimah menyiapkan lontong dan sayur labu untuk warung tetangga. Bunyi klakson PT-PT dari jalan besar seperti alarm kota yang tak pernah padam. Udara lembab menempel di kulit, namun Maira sudah terbiasa. Pagi itu, ia mengecek saldo e-wallet. Uang tip pelanggan semalam cukup untuk membeli buku latihan bekas. Ponselnya bergetar, grup WA-RT mengirim broadcast soal patroli. Sebuah video pendek memperlihatkan tangan berseragam menghentikan kendaraan di ujung jalan. Penghibur. Captionnya singkat dan getir. Hati-hati di perempatan. Maira mengenali sudut trotoar itu. Itu jalur menuju sekolahnya di Jalan Cendrawasih. Ia mengayuh sepeda melewati lapak ikan, mencium bau garam bercampur amis. Ban depannya memercikkan air, dan pedagang memindah keranjang stirofoam berderak. Langit kelabu menahan hujan agar tidak jatuh. Di perempatan, 3 petugas berdiri dekat pembatas oranye. Mereka menghentikan motor, memeriksa dompet, lalu menyita STNK. Seorang ibu muda menggendong anak dengan wajah tegang. Seorang ojol menunduk, memasukkan dompet ke saku, lalu berlalu. Maira menahan diri, melaju lurus, dan menyimpan pemandangan itu dalam ingatan. Bel sekolah berbunyi. Kelas sosiologi membahas keadilan prosedural, tetapi pikiran Maira melayang. Ia mengingat tatapan lelah ibu muda di perempatan. Guru menulis kata, kepercayaan publik di papan, kapur meninggalkan debu putih. Jantung Maira berdegup sedikit lebih cepat. Istirahat, Riko bercerita tentang trial futsal. Selfie menunjukkan video TikTok resep jalangkote. Maira menanggapi secukupnya. Ia membuka kamera, lalu menutupnya lagi. Ada dorongan untuk merekam, tapi ketakutan menahan jejari. Ia tahu keluarganya tak suka ribut. Ibu Halimah berjualan agar cicilan kontrakan terbayar. Kakaknya Nando bekerja WFH di rintisan logistik dan sering meeting Zoom. Gaji Nando belum besar, namun cukup untuk listrik dan kuota. Maira menimbang, apakah suara siswi bisa mengubah apapun tanpa mengguncang rumahnya. Di rumah ini, keputusan selalu ditimbang bareng-bareng. Setiap awal bulan ada arisan kecil ibu-ibu gang. Iurannya ditransfer lewat OVO. Saat giliran Ibu Halimah menang, uangnya dipakai menutup tunggakan listrik dan beli stok beras. Menjelang Lebaran, mereka bicara mudik sambil membandingkan harga tiket di marketplace. Nando sering memesan ojol untuk kirim bahan baku warung ketika hujan. Maira hafal bunyi notifikasi belanja masuk, juga suara chat dari pelanggan tetap. Semua terasa rapuh, namun bergerak dengan ritme yang mereka pahami bersama. Pulang sekolah, matahari memantul di aspal. Di depan gang, Pak Daeng memeriksa motor kreditnya. Ada kabar 2 hari lalu ia damai di perempatan itu. Senyumnya hambar, seolah menahan cerita. Maira mengangguk singkat dan berlalu. Di rumah, aroma rempah memenuhi dapur. Televisi membahas inflasi, sementara suara jalan terasa dekat. Maira duduk di samping ibunya dan akhirnya berkata, "Mak, aku takut gagal lagi." Ia tidak bicara soal video pagi tadi. Ia hanya menyebut ujian sekolah dan kursus daring yang mahal.
Sore, Maira mengantar pesanan lontong ke blok sebelah. Lorong ramai oleh anak bersepatu roda dan bapak-bapak menyeruput es kopi. Pemuda kurir memindai barcode, bunyinya bip-bip seperti metronom kampung. Jemuran bergoyang, kain tipis menari bersama angin asin. Maira berhenti sebentar, menyeka pelipis yang basah. Ia membuka Instagram, melihat ulang video yang beredar. Komentar terbagi dua. Ada yang menyalahkan warga, ada yang meminta bukti rapi. Maira menulis draft catatan, titik lokasi, waktu ramai, ciri petugas. Semua ia simpan, tanpa mengirim apapun. Menjelang Isya, grup WA RT mengunggah Google Form pengaduan. Admin meminta dokumentasi lengkap jam dan lokasi. Maira menatap tautan itu lama, merasakan panggilan samar. Tangannya gemetar ringan saat membuka folder video. Tak ada rekaman miliknya, hanya potongan orang lain. Maira menyadari, besok pagi ia melewati titik yang sama. Ia bisa berangkat lebih pagi, menepi dan merekam dari jauh. Ia bisa memilih sudut aman dan menyamarkan seragamnya. Semua rencana berputar pelan, menyusun keteguhan yang belum bulat. Hujan rintik mulai turun, menenangkan atap seng. Nando keluar kamar membawa laptop dan charger. Ia bercerita singkat tentang integrasi pembayaran yang sering gagal. Timnya lembur karena fitur e-wallet bermasalah. Maira mengangguk, namun pikirannya kembali ke perempatan. Ia mematikan beberapa notifikasi agar hati lebih tenang. Malam makin larut. Aroma tanah basah merayap lewat celah jendela. Lampu neon di dapur berdengung pelan. Ibu Halimah menutup warung dan menghitung uang kertas yang lembab. Maira merapikan receh ke wadah plastik, lalu menutup buku latihan. Di kamar, ia mengisi baterai, memindahkan file ke memori eksternal. Ia menyiapkan hoodie hitam, masker sederhana, dan alarm lebih pagi. Dalam gelap, bayangan perempatan itu kembali hadir. Ada dompet yang membuka, ada tatapan yang menghindar. Ada dirinya sendiri, diam di balik tiang, ponsel siap, merekam. Ia tahu, setiap pilihan punya harga. Sebagian harga harus dibayar agar orang lain bisa berjalan lebih ringan. Napasnya pelan, namun arah dalam dirinya mulai jelas. Esok akan menentukan apakah ia tetap jadi penonton atau mulai jadi saksi. Tapi yang tidak Maira sadari adalah langkah kecilnya akan menggerakkan hal yang jauh lebih besar dari rencananya sendiri. Pagi berikutnya, alarm berbunyi lebih cepat. Maira bangun, mencuci muka, lalu mengenakan hoodie hitam di atas seragam putih abu. Ia menyelipkan ponsel ke dalam saku depan, menyamarkan dengan tisu. Udara masih lembab setelah hujan semalam. Jalanan becek dengan aroma tanah basah. Suara ayam tetangga bercampur bunyi motor yang mulai berangkat kerja. Ia mengayuh sepeda dengan hati-hati. Di ujung gang, terlihat bayangan oranye dari pembatas jalan. Perempatan itu kembali dijaga. 3 petugas menghentikan pengendara, menahan surat tanda nomor kendaraan, dan meminta uang. Seorang pemuda ojol melawan dengan suara lirih, tapi didorong mundur. Maira menepi di balik gerobak bakso. Tangannya gemetar ketika menyalakan kamera. Detik-detik itu terasa panjang. Suara pedagang berteriak bakso panas menjadi latar. Rekaman berjalan, menampilkan wajah petugas, juga suara ancaman mereka. Hanya 1 menit, tapi cukup jelas. Setelah yakin, ia mematikan kamera, menunduk, dan melaju cepat. Sepanjang jalan ke sekolah, napasnya pendek-pendek. Jantungnya berdetak keras, tetapi ada rasa lega. Di kelas, ia tak bisa fokus. Suara guru matematika terdengar seperti gema jauh. Saat istirahat, ia duduk di bangku pojok. Ia membuka video diam-diam, lalu menyimpannya ke folder terenkripsi. Selfie datang membawa jajanan gorengan. Kenapa muka pucat?" tanyanya. Maira tersenyum tipis. "Nggak apa-apa." Dialog pertama berhenti di situ, sesingkat napas yang ditahan. Malamnya, Maira mengedit rekaman di laptop kakaknya. Ia menambahkan teks sederhana. "Kami hanya ingin aman ke sekolah." Tanpa menyebut nama atau lokasi, ia mengunggah dengan akun anonim ke Twitter dan TikTok.
Butuh waktu beberapa menit sebelum ada yang menonton. Kemudian, komentar mulai berdatangan. Aku juga sering kena pungli, tulis seseorang. Ayo viralkan, biar Kapolres lihat, kata akun lain. Video itu dibagikan puluhan kali, lalu ratusan. Notifikasi bertubi-tubi membuat ponsel Maira bergetar tanpa henti. Ia mematikan layar, berbaring, dan menutup telinga dengan bantal. Keesokan hari, suasana kampung berbeda. Beberapa orang berbisik saat ia lewat. Seorang tetangga menatap tajam, lalu berbalik. Di sekolah, dua temannya sengaja menjauh, takut terbawa masalah. Namun ada juga yang diam-diam menepuk pundaknya, memberi semangat. Di rumah, Ibu Halimah mengangkat dagangan sambil bertanya, "Maira, kamu nggak sembunyikan apa-apa kan?" Maira tercekat, lalu menjawab pelan, "Aku cuma pengen adil, Mak." Dialog kedua muncul, getir namun nyata. Hari-hari berikutnya, tekanan mulai terasa. Sepeda motor Maira tiba-tiba tergores. Pintu rumah diketuk. Orang asing malam-malam. Pesan anonim masuk. Berhenti kalau mau aman. Ibu Halimah semakin cemas. Nando menyarankan agar Maira berhenti main medsos. Namun di sisi lain, dukungan terus tumbuh. Beberapa akun aktivis membagikan videonya menandai akun resmi kepolisian. Hashtag tanda bintang berani bersuara mulai muncul di Twitter. Media lokal menulis artikel singkat tentang akun anonim yang membongkar pungli. Maira merasa berada di pusaran badai yang tak pernah ia bayangkan. Suatu sore ia bertemu dengan Pak Lurah di balai warga. Pak Lurah menatapnya serius, suaranya pelan. "Anak muda seperti kamu penting, tapi hati-hati, mereka punya jaringan." Maira mengangguk, merasakan beban makin berat. Namun tekadnya juga semakin tumbuh. Malam itu seorang perempuan muda mengetuk pintu rumah. Namanya Rani Kusuma, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum. Ia mendengar kabar video viral itu dan ingin menawarkan bantuan. "Kalau kamu mau, kami bisa dampingi secara hukum," katanya. Maira menatap ibunya, bingung namun lega. Dengan arahan Rani, Maira mulai menulis kronologi kejadian. Ia mencatat tanggal, jam, nama saksi, dan lokasi. Setiap detail terasa seperti menenun perlindungan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Namun ancaman tidak berhenti. Malam-malam, suara motor berhenti di depan rumah. Pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal semakin sering masuk. "Besok jangan sekolah. Kalau terus berisik, ibumu kena." Maira menggenggam ponsel erat, tangan berkeringat. Di sekolah, guru BK memanggilnya. "Kalau kamu mau istirahat dulu, jangan paksakan." Maira hanya tersenyum tipis dan menggeleng. Ia tidak ingin terlihat lemah. Meski begitu, rasa lelah mulai menumpuk. Sore itu, hujan deras turun. Atap rumah berdentum, air menetes dari sambungan kayu. Ibu Halimah menatap Maira dengan mata basah. Kalau sesuatu terjadi, Mak nggak bisa diam lagi. Dialog ketiga menggantung di udara. Setengah doa, setengah ketakutan. Di tengah tekanan, Maira menemukan keberanian baru. Ia menulis ulang ceritanya di catatan ponsel. Kali ini, bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang Pak Daeng yang diperas, ibu muda yang menangis, dan ojol yang didorong. Tulisan itu ia unggah ke Facebook dengan nama samaran. Responnya meledak, ratusan komentar dan puluhan share. Namun ancaman ikut membesar. Dinding rumahnya dicoret cat semprot merah. Berhenti atau hilang. Beberapa tetangga memilih menjauh, takut terseret masalah. Di warung, bisik-bisik terdengar. Sebagian menganggap Maira cari sensasi. Sebagian lain diam, menunduk. Di balik semua itu, ia mendapat kabar baik. Rani membawa berita bahwa ada jurnalis muda dari Jakarta yang ingin meliput. Namanya Farah. Farah datang dengan ransel penuh catatan dan semangat. Ia berkata tegas, "Aku tahu ini bukan sekadar kasus pribadi. Ini sistemik." Maira mulai menceritakan semua sambil menunjukkan rekaman dan kronologi. Farah mendengarkan, menulis cepat, dan merekam suara-suara warga. Pak Daeng akhirnya mau bicara.
juga beberapa ibu rumah tangga. Maira melihat sendiri, ketakutan mulai berubah jadi keberanian kolektif. Sebuah harapan kecil menyala di tengah tekanan. Namun malam itu, rumah mereka dilempari batu. Kaca jendela pecah, suara keras memecah keheningan. Ibu Halimah hampir tertimpa pecahan. Maira berlari memeluknya. Nando keluar kamar, wajahnya pucat. Tetangga hanya mengintip dari balik tirai, tak ada yang mendekat. Maira menatap serpihan kaca di lantai, napasnya bergetar. Ia tahu ini bukan sekadar peringatan. Ini pesan bahwa mereka benar-benar diawasi. Dan sejak saat itu Maira mengerti, pilihannya sudah tak bisa ditarik kembali. Malam itu semuanya berubah ketika bayangan ancaman akhirnya menampakkan wajahnya. Malam itu Maira hampir tidak tidur. Di kepalanya suara kaca pecah dan ancaman cat semprot berputar tanpa henti. Ibu Halimah duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, menatap pintu seolah setiap ketukan bisa membawa bahaya. Nando sibuk menelepon teman kantor yang kenal polisi baik, berharap ada perlindungan. Namun jawaban yang ia terima hanyalah nasihat hati-hati dan saran untuk tidak memperbesar masalah. Keesokan paginya, suasana sekolah makin dingin. Beberapa teman sengaja menghindar. Guru mata pelajaran menatapnya dengan tatapan canggung. Hanya Selvi yang berani duduk sebangku, meski wajahnya jelas takut. Di halaman, ada bisik-bisik bahwa nama Maira disebut di grup WhatsApp guru sebagai siswi bermasalah. Maira menunduk, menahan perih, tapi juga menyadari dirinya sudah jadi simbol kecil yang tidak bisa kembali normal. Sore harinya, Farah datang lagi dengan ransel penuh catatan. Ia membawa rekaman CCTV dari seorang pedagang pasar. Dalam video itu, terlihat seorang petugas lalu lintas menerima amplop dari pria berjas hitam di dekat mobil dinas. Farah menghentikan frame, menunjuk wajah pria itu. Lihat, ini bukan lagi soal 3 polisi di jalan. Ada nama besar di atasnya. Maira menelan ludah. Perasaan takut bercampur dengan kesadaran bahwa masalahnya semakin besar. Rani, pengacara LBH, menekankan bahwa bukti itu harus dipadukan dengan kesaksian. Kalau tidak, mereka bisa bilang ini hoaks, katanya. Maira mengangguk, lalu bertanya pelan, jadi apa langkah kita selanjutnya? Rani menatapnya dalam, lalu menjawab, kamu harus siap bicara terbuka. Dialog pertama di bagian ini terdengar lirih, tapi seperti membuka pintu baru menuju risiko yang lebih gelap. Hari-hari berikutnya, tekanan berubah bentuk. Akun media sosial Maira diretas. Foto lamanya diedit dengan narasi buruk, menyebutnya aktivis gadungan. Bahkan ada komentar anonim yang menyebut ia dibayar oposisi. Di sekolah, guru BK mendesaknya mengambil cuti panjang. Beberapa tetangga mulai menjauh, pura-pura tidak kenal. Hanya segelintir orang yang berani menatap matanya dengan simpati. Maira mulai merasa sendirian, namun malam itu, Farah membawa kabar baru. Seorang staf IT kepolisian, Reza, menghubungi secara anonim. Ia mengaku menyimpan data pengaduan masyarakat yang selama ini dihapus. Kalau benar, ini bisa jadi kunci, ujar Farah. Maira merasakan degup jantungnya semakin cepat. Ada harapan, tapi juga jebakan yang mengintai. Pertemuan dengan Reza dilakukan di stasiun tua yang sepi. Lampu neon berkedip lemah, hujan gerimis membuat suasana makin mencekam. Maira berjalan pelan, kamera tersembunyi di kancing bajunya. Langkah di tangga terdengar, lalu muncul sosok pria kurus dengan hoodie hitam. Ia membuka sedikit maskernya. Aku Reza, bisiknya. Tangannya gemetar saat menyerahkan flash disk kecil. Ini data cadangan, tapi aku butuh jaminan. Jangan biarkan aku hilang sia-sia. Maira menerima benda kecil itu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia berjanji LBH akan melindunginya. Dialog kedua muncul singkat. Aku takut, tapi lebih takut kalau kebenaran hilang. Kata-kata Reza menancap di hati Maira, seakan menyalakan api baru. Sesampainya di LBH, data itu diperiksa. Ternyata berisi daftar setoran rutin,
nama-nama warga yang diperas, dan bahkan jalur uang ke pejabat tinggi. Anindya, koordinator LBH berbisik, ini lebih besar dari yang kita kira. Farah menambahkan, kalau kita rilis sekarang, mereka bisa balas bilang rekayasa. Kita perlu waktu. Maira menatap layar laptop, melihat deretan angka dan nama, lalu berucap pelan. Tapi kalau kita tunggu, bisa hilang. Tak lama, serangan fisik datang lagi. Rumah Maira dilempari botol kaca berisi api. Api hanya membakar pagar, tapi cukup membuat Ibu Halimah berteriak panik. Tetangga berlari keluar, sebagian merekam dengan ponsel, tapi tidak ada yang menolong memadamkan. Petugas datang, tapi hanya mencatat seadanya dan menyebut ini anak muda iseng. Maira merasakan dadanya sesak, tapi juga marah yang mendidih. Malam itu, di ruang tamu kecil mereka berdiskusi. Rani berkata, kalau mundur sekarang, semua pengorbanan sia-sia. Ibu Halimah bergetar, menatap putrinya dengan air mata. Maafkan aku, nak, katanya lirih. Dialog ketiga ini menjadi titik balik. Permintaan maaf seorang ibu yang dulu ingin anaknya diam, kini mengerti bahwa suara kecil itu tak bisa lagi dibungkam. Keesokan paginya, LBH mengatur konferensi pers kecil. Maira berdiri dengan seragam putih abu, wajahnya tegang, namun mata berkilat. Ia berkata lantang di depan kamera, "Nama saya Maira Siregar. Saya bukan pahlawan, saya hanya tidak ingin diam." Kalimat itu mengguncang, viral dalam hitungan jam. #Juetofash berani bersuara, merajai trending di Twitter dan Instagram. Namun bersamaan dengan itu, ancaman meningkat. Dinding rumah dicoret lagi, kali ini dengan tulisan, "Terakhir kali kamu pakai seragam ini." Ibunya nyaris pingsan saat melihatnya. Farah buru-buru memotret dan mengirim ke media. Publik bereaksi keras, mahasiswa turun ke jalan membawa poster nama Maira. Di sisi lain, media bayangan menyebarkan narasi bahwa Maira diperalat LSM. Maira menanggung tekanan dari dua arah. Ada dukungan yang luar biasa, tapi juga kebencian yang semakin keras. Namun di dalam dirinya, sesuatu berubah. Ia tidak lagi merasa sekadar siswi SMA. Ia sudah berdiri di garis yang memisahkan ketakutan dan keberanian. Suatu sore, Pak Lurah datang diam-diam membawa flash disk lain. Ini dari mantan staf Polsek. Dia takut muncul, tapi bilang isinya penting. Ketika dibuka, terdengar rekaman suara pejabat tinggi membicarakan sistem pungli dan pembagian setoran. Nama Maira juga disebut sebagai anak bandel. Semua terdiam. Maira menggenggam tangannya erat, perasaan ngeri bercampur tekad. Rani menutup laptop, berkata dengan nada berat, "Sekarang kita sudah menyentuh akar. Kita harus siap hadapi badai lebih besar." Maira mengangguk, meski perutnya terasa kaku. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Semua jalan mengarah ke satu pilihan, terus maju. Dalam momen gelap itu, Maira mulai mengerti, perjuangan bukan lagi tentang dirinya. Ini sudah menjadi perjuangan orang-orang yang suaranya selama ini terkubur. Ia hanya satu titik kecil, tapi titik itu kini memantulkan cahaya yang menular ke banyak hati. Dan disitulah krisis sejatinya. Bukan hanya ancaman dari luar, tapi juga keputusan untuk tetap melangkah, meski tahu bahaya bisa datang kapan saja. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Di halaman kantor LBH, kursi plastik biru sudah berjejer rapi. Spanduk putih sederhana terbentang. Suara rakyat bukan oknum. Puluhan orang berkumpul, sebagian membawa poster tulisan tangan. Wajah mereka beragam. Ibu rumah tangga, tukang ojol, pedagang pasar, mahasiswa. Maira berdiri di belakang panggung kecil. Tangan dingin menggenggam catatan. Ia melihat ke arah ibunya yang duduk di barisan depan. Mata Ibu Halimah basah, tapi senyumnya lembut, seolah berkata tanpa suara, "Aku bersamamu." Rani dan Farah berdiri di sisi kanan dan kiri, memberi dukungan. Jam menunjukkan pukul 10 tepat. Siaran langsung sudah dibuka di berbagai platform media sosial. Puluhan ribu orang menonton dari layar ponsel dan laptop.
Nafas Maira tercekat, tapi ia melangkah ke podium. Dengan suara bergetar namun jelas, ia memberi salam. "Nama saya Maira Siregar. Saya hanya warga biasa. Tapi hari ini saya berdiri di sini membawa suara banyak orang yang selama ini dibungkam. Kami tidak datang dengan kemarahan, kami datang dengan bukti." Layar besar di samping panggung menampilkan potongan rekaman dari Reza dan mantan staf Polsek, grafik aliran dana, kutipan suara, serta foto-foto bukti. Satu persatu saksi naik ke podium. Pak Daeng si pedagang ikan, Bu Rini ibu rumah tangga, bahkan seorang mahasiswa yang pernah dipukul aparat. Suara mereka lirih, tapi tiap kata seperti palu mengetuk hati publik. Saat giliran Reza tampil, suasana hening. Ia menatap kamera, wajahnya pucat namun tegas. Saya dulu diam, tapi diam saya tidak menyelamatkan siapapun. Dialog pertama di bagian ini sederhana, tapi membuat kerumunan terdiam. Namun, tak semua orang senang. Seorang pria berbaju hitam menerobos pagar barikade, berteriak keras, "Hoax, kalian mau jatuhkan institusi." Ia mencoba menarik mikrofon. Petugas keamanan menahannya. Suasana sempat kacau. Maira berdiri tegak, meski tubuhnya bergetar. Ia berkata lantang, "Kalau kebenaran membuat institusi jatuh, maka yang salah bukan kebenarannya, tapi institusinya." Kerumunan hening sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh. Klip ucapan itu viral hanya dalam hitungan menit. Namun serangan belum berhenti. Malam harinya, situs LBH diretas, data email dihapus. Media televisi tertentu menayangkan narasi bahwa anak SMA belum matang bicara hukum. Tapi justru serangan itu membuat publik makin geram. #Just Lindungi Maira trending nasional. Petisi online menembus ratusan ribu tanda tangan. Komnas HAM akhirnya turun tangan. Mereka mengeluarkan panggilan resmi kepada pejabat-pejabat yang disebut dalam rekaman. Beberapa media besar yang awalnya ragu kini membela. Presenter terkenal bahkan meminta maaf di layar kaca karena sempat meragukan Maira. Tekanan publik menguat dan pintu kebenaran mulai terbuka. Beberapa minggu kemudian, kabar besar datang. Seorang perwira tinggi dicopot dari jabatannya. Petugas lapangan yang dulu menghadang Maira ditahan untuk penyelidikan. Sistem laporan online kepolisian direvisi agar bisa dipantau publik. Perubahan kecil tapi nyata. Maira tidak pernah merasa dirinya pahlawan. Ia tetap gadis yang membantu ibunya di warung, tetap mengayuh sepeda ke sekolah. Namun setiap kali berjalan melewati perempatan itu, ia merasakan sesuatu berubah. Tidak ada lagi pungli terang-terangan. Warga mulai berani menegur jika ada kejanggalan. Suatu sore, di bus Transjakarta, seorang gadis remaja menatapnya. "Kak, iya Kak Maira kan?" Tanyanya dengan malu-malu. Maira tersenyum kecil. "Iya, kenapa?" "Terima kasih Kak, aku jadi pengen kuliah hukum." Dialog kedua muncul, ringan namun penuh makna, seperti benih masa depan yang baru. Setahun kemudian sebuah undangan datang. Maira diminta berbicara di forum ASEAN tentang peran pemuda dalam keadilan sosial. Ia berdiri di panggung internasional, mengenakan kebaya putih sederhana. Sorot lampu kamera menyorot wajahnya yang tenang. Ia teringat masa-masa kaca pecah, pesan ancaman, dan malam penuh ketakutan. Di hadapan delegasi asing, ia berkata, "Keberanian tidak selalu berarti melawan dengan kekerasan. Kadang, keberanian hanya berarti menolak diam, karena diam bisa membuat ketidakadilan jadi budaya." Tepuk tangan bergema bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk suara banyak rakyat kecil. Sepulang dari forum itu, Maira duduk di teras rumah kayu bersama ibunya. Angin sore membawa aroma laut. Burung camar melintas, suara anak-anak bermain layangan terdengar dari ujung gang. Ibu Halimah menatapnya, lalu berkata lembut, "Sekarang aku paham, Ma." Dialog ketiga sekaligus terakhir muncul, hangat dan penuh penerimaan. Maira tersenyum, menatap jauh ke langit. Ia tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak suara yang perlu dilindungi.
Masih banyak ketidakadilan yang harus dibongkar. Namun ia juga tahu, satu langkah kecilnya sudah mengubah sesuatu. Dan perubahan itu menular. Kisah nyata Maira mengingatkan kita bahwa suara sekecil apapun bisa berarti besar jika diucapkan dengan jujur. Bahwa keberanian tidak datang tiba-tiba, tapi tumbuh dari rasa takut yang dipeluk, bukan dihindari. Dan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, bisa memilih jadi penonton atau jadi saksi. Hari itu, di bawah langit senja Makassar, Maira bukan lagi sekadar siswi SMA. Ia menjadi simbol bahwa keadilan bukan milik segelintir, melainkan hak semua. Dan suaranya akan terus hidup, diulang dalam cerita inspiratif, perjuangan hidup, dan pembelajaran hidup yang mengubah cara kita memandang dunia.